dengan adanya klaster ini saya sebagai warga di sini bisa bekerja, ada penambahan penghasilan sedikit-sedikit, lagi masyarakat pun bisa, dengan ada klaster ini masyarakat membantu. Alhamdulillah, selama anak klasternya sangat membantu bagi anggota-anggota kelompok Ramarayu. Nah, peningkatan daripada terbanding dengan Kulam Tano. Karena lebih daripada Kulam Tano terbanding dengan klaster. Nah, menurut yang kamu kau likut, tanya baca-baca siapa angka yang mendemui. Kadang-kadang mendemui 5 juta tiga panen. Aceh Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi lahan budidaya yang cukup luas. Dengan tambak seluas 18.000 hektar, menjadikan Aceh Timur sebagai kabupaten nomor 1 dengan areal budidaya paling luas di Provinsi Aceh. Lahan budidaya terbesar terletak di Kecamatan Pedawa dan Perlak Barat. Menariknya, di kedua kecamatan tersebut terdapat klaster percontohan budidaya udang faname yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Udang faname adalah komoditas andalan pada tambak klaster tersebut. Udang faname merupakan komoditas ekspor yang memiliki beberapa kelebihan seperti pertumbuhan yang cepat dibandingkan udang windu, mudah dipasarkan, dan bernilai jual tinggi. Melalui pembangunan klaster percontohan budidaya udang faname, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar klaster dan tentunya juga bagi anggota kelompok yang terlibat dalam klaster percontohan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudin. Saya warga Kampung Semantang Mamplam, Desa Pegajah, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Saya sebagai pekerja di kolam klaster udang faname. Pekerjaan saya sehari-hari memberi pakan, selang 1 jam 2 jam cek anco, ada 1 hari sampai 2 hari kalau ada itu pembuangan kotoran sipon. Lepas itu kalau ada pekerjaan tambahan lingkungan sedikit pembersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lung Hafifuddin dari Matarayu PP Pedawa Puntung. Lung awal masyarakat biasa segala nak klaster. Selama nak klaster, ilung berarti muntumelah kerja di sini. Sampai saatnya awal segala nak klaster, ilung kerja biasa mendengar. Selama nak klaster, berarti masyarakatnya kan lebih maju, tempat wisatanya pika udip. Nyo segala nak klaster berarti nyo mandu mutun. Selama nak klaster pihak ujung batai berarti kaga sepis utun mandum kaga pergi baru udip tempat wisata. Jadi masyarakatnya ka lumayan bak gemita rezeki. Klaster udang faname ini secara signifikan telah memberikan dampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam klaster ini.
Kelompok Rahmat Raya misalnya, penerima bantuan klaster percontohan budidaya udang faname pada tahun 2020 yang beranggotakan 10 orang dan berlokasi di Desa Matang Raya, Kecamatan Pedawa, Kabupaten Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun dari kelompok Rahmat Raya sebagai ketua Nanlung Jack, terletak kelompok di beralamat Matang Raya PP Pedawa Pendung. Kerjaannya sebelum kita mengenrot klaster, danyo kita mengenrot kolam biasa, ada kolam tanah. Kolam biasa ada yang main dengan kolam tanah. Hanarere main ubu-ubu mentang. Biasa-biasa. Sebelum nak klaster, danyo kita main kolam tanah. Jadi penghasilan di rumit ubud. Hana cocok dengan tak kerja. Kalau rupanya kalau kita main kolam tanah, memang si berat ke han cocok. Karena modal tanyo tabuh misal di 10 juta, kadang-kadang 15 juta. Jadi ke han cocok dengan pembagian. Alhamdulillah selama nak klasternya sangat membantu bagi anggota-anggota kelompok Rahmat Raya nah peningkatan daripada banding dengan kolam tanah. Karena nah lebih daripada kolam tanah banding dengan klaster. Klaster walaupun penghasilan di ubud tapi teratur. Nah, menurut yang kamu demengkau likut, tanyo nah baju-baju sapo angka yang mendemeng. Kadang-kadang mendemeng 5 juta 3 panen. Kelompok ini telah melakukan budidaya udang faname di klaster sebanyak 6 siklus dengan jumlah panen per siklusnya antara 19 hingga 21 ton udang. Siklus yang kau likut dan yang nana deme hasil panen klaster sikurun belah ton. Jadi jit ke angka peng 1 miliar, leher tuh juta. Kita nggak tahu ya, nggak hanya mendente harga udun karena harga jina yang raya kadang-kadang pas tanya panen kak turun. Kita ada customer dari ini ya, ada hubungan sama Kosret, orang Kosret datang ke sini ngambil udang langsung bawa ke Kosret. Harapan lu nukung ada jut berlebih maju berlebih meningkat lah. Karena dengan hadir klasternya ekonomi rakyat Aceh Timur nah perubahan betul-betul. Jadi ke depan dia ada jut benarlah peningkatan lom. InsyaAllah ada jut klaster-klaster ukur nyona tempat-tempat lain lom ada jut bermaju berlebih lom. Terima kasih ke Kementerian Kelautan Perikanan dan terima kasih segala ke Perikanan Aceh Timur dan terima kasih juga ke Kepala Ujung Bate yang geserah klasternya ke kamu yang sangat menguntung, yang sangat berguna bagi kamu dan bagi masyarakat Mendung. Hal yang sama juga dirasakan oleh Pokdakan Pintu Rezeki Ponna yang berlokasi di Desa Payagajah, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur. Saya namanya Abdul Rahman, Ketua Kelompok Pintu Rezeki Ponna, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Nanlun Tengku Abdul Hamid, Sekretaris Kelompok Pintu Rezeki Ponna, Kampung Payagajah, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Sebelumnya saya kerja kadang macam-macam, pergi ke laut, nelayan, tambah alam gitu. Ke Jalun, kadang-kadang anak mendente macam-macam,
karena Lun sebagai pengurus di Perlak Barat dalam organisasi GAM, Lun sebagai panglima, di dalam kampung sebagai Rohapet, dan untuk pekerjaan Hanam Tinte untuk pengurus masalah-masalah kegiatan masyarakat. Itu kalau dulu bukan lagi saya, dan untuk masyarakat lingkungan di Kampung Paya Gajah, Kecamatan Perlak Barat, semuanya kalau misalnya budidaya ini secara tradisional. Jadi pendapatan Lun sekolom kelompok dan budidaya paname yang di Kampung Paya Gajahnya secara tiap uro kadang-kadang hanam dente masalah ji dan nak pegah orangnya 2,000 atau 20,000 50,000 itu hanam dente kadang-kadang di rumah metong hanam gimana pegah hanam pu baju rezeki dalam hanam dente karena kan macam-macam puno. Kamu di sini di Kampung Paya Gajah, baik secara kelompok ataupun masyarakat, nyu sangat-sangat berterima kasih atas bantuan budidaya udangnya di kampung kamu. Pendapatan kamu kam dinte bahpi adanya kurang atau lebih sesuai dengan penghasilan yang kamu terima. Untuk sianya secara karena baru sigo karena ban mantang baru sigo panen, nyata kira per bulan nalah sekitar 2 juta setengah nalah. Jadi total panen yang kali kamu panen oranyan untuk tahap pun di atas maksimal ini sekitar 20 ton. Sudah total. Cara penjualan kadang-kadang ada yang dipancungkan, jadi mantong murah harga ji, udang ji lebih le, harga mantong murah. Tahap kedua panen agak menghai bacut, maka ji adanya nalam bak tim ahli, tim teknisi. Untuk 3 panen yang kali kamu panen total udang na 20 ton, total peng yang na 2M certuk. Harapannya selanjutnya ya harus hati bersabi baik na je. Dibancara saja harus hati bersabi selanjut je. Kamu dari pihak kelompok Pintu Rezeki Purna datang terima kasih atas bantuan Dinas dan Kementerian Kelautan Perikanan Menanci Ujung Bate. Nyata kamu lagi terima kasih. Lun ucapkan terima kasih kepada KKP Ujung Bate, beri bantuan lagi yo. Alhamdulillah. Pembangunan klaster percontohan budidaya udang faname yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meningkatkan penghasilan warga yang terlibat pada kegiatan klaster ini. Dalam melakukan produksi udang faname, kedua kelompok budidaya di Aceh Timur ini selalu didampingi oleh pengawasan dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate dan juga penyuluh perikanan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari BPAP Ujung Bate
melakukan pengawasan kegiatan di klaster tahun 2020 Pokdakan Rahmat Raya di Desa Matang Raya, Kabupaten Aceh Timur. Bahwasanya Pokdakan ini hari ini sudah memasuki siklus ke-6. Untuk siklus ke-6 ini bibit mereka dari Surya Windu Pertiwi, dari Pokpan, oke, dengan pada tebar 150. Jadi hari ini DOC 34 hari dengan berat rata-rata itu 3-4 gram. Jadi untuk siklus kelima, Pokdakan ini telah berhasil memanen dengan produksi sebanyak 19 ton. Jadi di sini kami sebagai pengawas ingin memastikan bahwasanya Pokdakan ini masih menerapkan SOP yang telah kita berikan, apakah masih sesuai dengan SOP atau tidak. Ternyata Pokdakan masih menggunakan SOP yang ada. Kita lihat dari catatan dan rekaman produksi masih tercatat rapi dan lengkap. Mudah-mudahan SOP ini dapat dipertahankan dengan masuk siklus ke-6 ini dengan pada tebar 150 per meter. Mudah-mudahan nantinya akan bisa memproduksi ya minimal sesuai dengan yang siklus kemarin, siklus yang kelima. Kelompok nih, kedua kelompok klaster, kita cerita masalah. Jadi Pak di sini tolong ya, maksudnya target lebih dari yang. Perkenalkan saya, namanya Syarifah Nur, penyuluh perikanan, bertugas di Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Perlak Barat, Desa Paya Gajah. Tempatnya percontohan klaster Pintu Rezeki Furna dengan program bantuan percontohan dari KKP. Di sini peran penyuluh di klaster Pintu Rezeki Furna yaitu pertama kami memfasilitasi administrasi kelompok. Pertama, penumbuhan kelompok. Yang kedua, kita input kusuka. Yang ketiga, kita buat korporasi. Dan seterusnya, kita ngurus perizinan di KP2T dan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Pertama, di sini sangat besar dampak positif terhadap masyarakat. Yang pertama untuk kelompok itu sendiri, kelompok Pintu Rezeki Furna. Yang kedua bagi masyarakat, yang pertama yaitu untuk menambah income masyarakat dan membuka lapangan kerja. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate juga telah berhasil melakukan pembangunan klaster percontohan budidaya udang di Desa Dagang Setia, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kabupaten yang memiliki lahan budidaya terluas kedua setelah Kabupaten Aceh Timur. Sama halnya seperti di Kabupaten Aceh Timur, klaster percontohan budidaya ini telah diterima oleh kelompok budidaya ikan Mina Jaya Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajriansah dari kelompok Mina Jaya Tamiang. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Peran saya sebagai ketua di sini, saya merangkul anggota kelompok untuk berbudidaya sistem berkelompok. Saya dan anggota kelompok yang lainnya sebelum mendapatkan program klaster ini juga sebagai pembudidaya tradisional. Pendapatan kami sebelum mendapatkan program klaster ini berada di kisaran 10 juta per tahun. Setelah kami mendapatkan program klaster ini, pendapatan kami bisa mencapai rata-rata 5 juta per bulan.
Ketua Pokdakan Minajaya Tamiang mengaku bahwa hadirnya klaster percontohan budidaya udang ini telah memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, baik yang terlibat langsung di klaster maupun masyarakat sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzali yang berasal dari Desa Dagang Setia yang sekarang bekerja di klaster Minajaya Taming. Dampak klaster di Desa Dagang Setia yang terutama bisa memanfaatkan pekerjaan bagi warga Desa Dagang Setia dan bisa membudidayakan udang faname yang bisa menambahkan ilmu untuk membudidayakan udang faname dan terutamanya perekonomian bagi seluruh masyarakat Desa Dagang Setia. Kelompok Minajaya Tamiang telah melakukan budidaya udang faname di klaster sebanyak 2 siklus. Dengan jumlah panen per siklusnya adalah 45 ton udang dan penghasilan 2,5 miliar. Pendapatan kami sebelum mendapatkan program klaster ini berada di kisaran 10 juta per tahun. Setelah kami mendapatkan program klaster ini, pendapatan kami bisa mencapai rata-rata 5 juta per bulan. Total hasil panen siklus yang lalu di klaster ini, kami mendapatkan 45 ton dengan rata-rata size 50 per kilogram. Itu dengan rata-rata penjualan harga 70.000. Kami mendapatkan penjualan total senilai 2,5 miliar yang kami jual ke cold storage di Medan. Harapan kami ke depan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terus diperbanyak program-program klaster yang sangat bermanfaat nyata seperti ini, khusus di Aceh Tamiang, karena program ini sesuai dengan misi KKP meningkatkan produktivitas perikanan di Indonesia. Kami dari kelompok Minajaya Tamiang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mengamanahkan, mempercayakan program klaster budidaya faname ini kepada kami, yang mana dengan program klaster ini kami mendapatkan peningkatan produktivitas yang berdampak juga kepada peningkatan pendapatan kami anggota kelompok, juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Hidup KKP! Dalam melakukan budidaya udang, kelompok ini tidak hanya didampingi oleh teknisi dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate, tapi juga didampingi oleh penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya T. Saifuddin. Saya penyuluh perikanan Aceh Tamiang dengan wilayah kerja Kecamatan Majapahit, terutama yang sangat utama di Desa Dagang Setia, juga desa-desa lainnya. Tapi untuk sementara yang sangat fokus ke Dagang Setia karena di situ ada kegiatan klaster dari KKP. Tugas kami sebagai penyuluh, terutama di klaster di kelompok Minajaya Tamiang, adalah menyiapkan administrasi kelompok dari penumbuhan sampai selesai. Setelah itu memberi penyuluhan bukan untuk
kelompok klaster saja, termasuk kelompok-kelompok yang ada di sekitar klaster sesuai dengan SOP yang berlaku. Dampak dengan adanya klaster adalah bisa membuka kerja bagi terutama bagi kelompok dan anggotanya, juga masyarakat umumnya. Yang kedua, menjadi contoh kepada masyarakat umumnya dan kelompok-kelompok lain yang ada sekitar klaster, dan bisa juga untuk sharing ilmu pengetahuan untuk kelompok-kelompok yang ada di Aceh Tamin. Terima kasih kepada Kementerian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pembangunan klaster di Desa Dagang Setia, kelompok Mina Jaya Aceh Tamin. Dan kami berharap ke depan ada klaster-klaster lainnya di Aceh Tamin. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada KKP. KKP, yes.